Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam. Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang. Kita memang ketinggalan dan saya respect Indonesia dalam bab ini. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Malaysia duit kamu murah. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Indonesia tuh miskin, IQ rendah, terbelakang, negara pengirim babu. Malaysia dah maju, Indonesia masih ketinggalan jauh. Seakan-akan sudah menjadi budaya. Itulah ucapan hinaan yang sering keluar dari mulut orang dan netizen Malaysia terhadap Indonesia. Yang pasti, kita sering lihat komentar kayak gini dari mereka, apalagi di TikTok, Instagram, atau YouTube Shorts. Banyak netizen Malaysia yang entah kenapa merasa senang banget merendahkan Indonesia. Katanya kita miskin, IQ rendah, dan negara terbelakang. Tapi tunggu dulu, benarkah Indonesia seperti itu? Atau mereka yang sedang halu dan tidak sadar kenyataan pahit di balik labelnya negara maju yang belum tentu maju, tapi mereka tidak menyadari. Oke, kita mulai dari sini. Malaysia memang sudah mendeklarasikan diri sebagai negara maju tahun 2025, tapi deklarasi itu lebih mirip mimpi siang bolong. Karena kalau kita telusuri, banyak aspek penting dari negara maju yang belum mereka miliki. Contohnya, Malaysia tidak punya industri strategis besar milik sendiri. Mereka belum bisa bangun kapal perang sendiri, belum bisa bikin pesawat buatan lokal sendiri. Sementara Indonesia, kita punya PT PAL Indonesia, bisa bangun kapal perang, kapal selam, bahkan ekspor ke luar negeri. Kita punya PT Dirgantara Indonesia, bisa buat pesawat sendiri dari nol. Kita punya PT Pindad, bikin kendaraan tempur, senjata, sampai tank buatan lokal. Ini bukan main-main. Ini bukti kalau Indonesia sedang naik kelas, bahkan Malaysia pun beli pesawat dan juga kapal laut dari Indonesia. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju. Kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Kedudukan laut, udara dan sebagainya di Asia Tenggara, kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam. Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang. Mereka sering bilang, orang Indonesia IQ-nya rendah, ketinggalan jauh dari kami. Padahal, coba kita buka data, banyak siswa Indonesia yang menangkan Olimpiade Sains Internasional. Startup teknologi kita berkembang pesat, bahkan GoTo, Traveloka, Ruang Guru, dan lainnya udah masuk level unicorn. Siapa yang dibilang bodoh? IQ itu bukan cuma angka tes, tapi soal kemampuan bertahan, berkembang, dan menciptakan sesuatu. Dan Indonesia jelas sedang melaju di jalur itu. Mereka hina Indonesia, katanya terbelakang. Padahal justru Indonesia sedang membangun fondasi masa depan. Kita sedang bangun ibu kota Nusantara, kota pintar berbasis green teknologi. Kita sedang dorong hilirisasi industri nikel dan sumber daya alam. Kita membangun kereta cepat WUS. Proyek yang mereka remehkan, tapi mereka sendiri belum punya. Ini bukan kemunduran. Ini adalah transformasi. Saya ingin peringatkan, ambil semula, percepatkan, kerana ini adalah perkara yang baik. Seperti di Indonesia, pelaksanaan inisiatif 100 bandar pintar Smart Cities yang mengintegrasikan AI, Internet of Things dan data raya, Big Data untuk mengoptimalkan infrastruktur bandar amat mengagumkan. Semenjak 2020 lagi, negara tersebut telah pun benar-benar berjaya menarik lebih daripada 2 bilion USD dalam pelaburan bandar. Kita memang ketinggalan dan saya respect Indonesia dalam bab ini. Okey, kalau dulu kita katakan jiran kita ini Indonesia agak ketinggalan, tapi benda itu dah berlalu. Indonesia sekarang ini, you got my respect.
memang dah jauh ke depan dari sudut teknologi, dari sudut pasaran, dari sudut ekonomi, dan even dari sudut politik pun lebih stabil daripada Malaysia. So kudos to Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menyebarkan dan mengenalkan pesawat-pesawat buatannya ke luar negeri, salah satu anak perusahaan dari holding BUMN Defense ID yaitu PT Dirgantara Indonesia dikabarkan mulai menjajaki kerjasama penjualan pesawat buatannya ke pasar negara Tiongkok. Menjadi negara dengan salah satu populasi penduduk terbanyak di dunia, tentu, negara Tiongkok merupakan salah satu pasar penjualan pesawat yang begitu besar, dan peluang itulah yang saat ini nampaknya mulai dilirik oleh Indonesia. Ekspansi penjualan pesawat buatan Indonesia tersebut, diketahui atas adanya penandatanganan kerjasama antara perusahaan Indonesia, tentu saja dalam hal ini PT Dirgantara Indonesia sendiri, dan dengan perusahaan asal negara Tiongkok yaitu Lingfield Technologies. Dilaporkan, pada tanggal 19 Oktober tahun 2023, perwakilan dari PT Dirgantara Indonesia yaitu Muhammad Arif Faisal selaku Direktur Niaga Teknologi dan Pengembangan, dan perwakilan dari perusahaan Lingfield Technologies yaitu Patrick Goh selaku Direktur, telah menandatangani dokumen reseller agreement antara kedua perusahaan, yang dimana penandatanganan kesepakatan tersebut dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Jalan-jalan ke pabrik senjata, cek. Guys, kemarin aku main ke BUMN Pindad dan di sana keren banget. Selain bisa lihat produk senjata kayak munisi dan peluru, Pindad juga produksi alat berat eskavator loh. Terus rombongan juga diajak lihat produksi kendaraan tempur, kayak tank, Anoa, sampai yang paling hits kendaraan taktis mau. Di sana juga dipampang semua produksi senjata Pindad yang dipakai TNI Polri dan bisa uji nembak loh. Wow, keren banget ya. Kehebatan pesawat ini sudah diakui dunia loh. Ada yang tahu ini pesawat apa? Guys, petualangan gua di PT Dirgantara Indonesia masih berlanjut nih. Kenalin nih guys, CN235, produk unggulan dari PT Dirgantara Indonesia. Sudah 128 unit CN235 buatan Indonesia yang diproduksi dan digunakan lebih dari 20 negara di dunia. CN235 memiliki beberapa keunggulan, seperti dapat beroperasi dari landasan pendek dan tidak beraspal, lebih hemat bahan bakar 15%, dan harganya lebih murah. Terdapat 4 varian CN235, yaitu sipil, militer, VVIP, dan pesawat patroli maritim atau varian MPA. Di tahun 2021, PT DI baru saja menyelesaikan pesawat CN235 MPA pesanan Angkatan Udara Senegal. Jadi netizen Malaysia yang suka nyinyir, kami tahu kalian mungkin khawatir melihat Indonesia sekarang bangkit, maju, dan berani berdiri di kaki sendiri. Tapi ketahuilah, Indonesia bukan lagi negara yang bisa diremehkan. Kami punya mimpi, kami punya kerja keras. Dan yang paling penting, kami tidak sibuk merendahkan negara lain. Jadi mulai sekarang, sebelum menghina, bercerminlah dulu. Karena mungkin yang kalian hina justru sedang melampaui kalian. Udari dong Sun Moon.